Pemirsa, saya akan langsung perkenalkan narasumber yang telah hadir di studio pada malam hari ini. Kita akan mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Telah hadir Mas Bayu Dwi Anggono, pengamat hukum tata negara. Selamat malam, Mas Bayu. Dan juga telah hadir Bapak Igusti Putu Arta, tim kuasa hukum TKN. Pak Putu, apa kabar? Selamat malam. Oke, dan di sebelah kiri saya langsung perkenalkan Bapak Andi Asrun, tim hukum BPN. Pak Asrun, selamat malam, apa kabar? Selamat malam juga, Baik, dan sebelah Pak Asrun telah hadir Mas Faldo Maldini, Wasekjen Partai Amanat Nasional. Mas Faldo, apa kabar ya? Malam, baik. Sebelum kita berbincang mengenai dinamika persidangan dari mulai kemarin dan juga hari ini, kita akan melihat terlebih dahulu pihak pemohon paslon 02 Prabowo Sandi ini mengajukan kesaksian Agus Muhammad Maksum sebagai saksi pertama di sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019. Kesaksian Agus soal data DPT, pemilih ganda, dan KTP palsu tidak hanya dipertanyakan oleh KPU tapi juga pihak majelis hakim. Kita akan langsung berbincang, kita ke Pak Asrun sebagai tim hukum BPN. Dalam pemilihan saksi sendiri, apakah kemudian sudah melewati screening dari tim hukum? Ya, terus terang saya tidak ikut dalam proses pekerjaan fisik seperti itu ya. Tapi saya hanya memberikan keterangan saksi dipertanyakan oleh majelis hakim. memberikan saran ya dalam rapat-rapat agar saksi itu dipilih nantinya dalam rangka mendukung dalil-dalil gugatan ke depan. Kan ini penting karena apa? Karena constraint waktu tinggi sekali, 15 hari untuk menjawab atau mempersoalkan ya masalah yang demikian beragam, ya kan, kemudian demikian kompleks, ini suatu kendala. Nah, tapi lebih dari itu sebetulnya persoalan waktu ini harusnya dipersoalkan jauh-jauh hari, 15 hari sebelum sekarang. Pak Asrun, saya tegaskan tadi ada katakan bahwa saksi seharusnya mendukung dalil dari pemohon. Jadi menurut saksi, Anda sepanjang kemarin keterangan saksi, apakah ini mendukung dalil pemohon? Mendukung juga ininya ya, mendukung. Tapi maksud saya begini loh, jadi saksi itu harus real betul menyatakan sesuatu, pendapat sesuai dengan ininya. Dan kemudian lebih to the point ya. Nah, ini kadang-kadang psikologis si saksi datang ke sidang itu dengan sebuah semangat ya, semangat sehingga hal-hal yang dibicarakan itu kadang-kadang dia melebar ini, lebih harusnya fokus seperti tadi berkali-kali diperingatkan hakim kan, supaya fokus jawab ini. Nah, jadi Anda melihat saksi kemarin tidak fokus yang dihadirkan oleh pemohon? Ya kadang-kadang memberikan pendapat yang kalau menurut saya yang agak melebihi dari apa yang seharusnya. Sebetulnya fakta-fakta kayak gini harusnya yes or no atau misalnya singkat-singkat jawabnya. Tapi ini psikologis orang susah jadi kita atur gitu. Pak Putu, tanggapannya? Soal saksi tadi. Dan mungkin tanggapan dari pernyataan Pak Andi Asrun sebagai tim hukum BPN juga. Tidak, maksud saya tanggapan dari narasi tadi itu, yang di PT itu, atau tanggapan beliau itu maksud saya, Mbak Rara. Pak Asrun. Oke, kalau soal saksi, kami barusan melakukan hal yang sama, karena kami kan besok tampil. Jadi kami mengklaster persoalan itu, lalu menghadirkan saksinya 2 kali lipat. Jadi setelah kita kemudian seleksi kemampuan public speaking, kemudian pemahaman masalahnya, barulah kita tentukan orang ini untuk berbicara ini begitu. Jadi kami menghadirkan saksinya 2 kali lipat. Kita betul-betul seleksi, sebentar mungkin pulang dari sini pun kami masih harus melakukan itu, merapikan itu untuk memastikan besok saksi kami betul-betul siap, siapa yang berbicara apa begitu. Betul-betul siap. Anda sendiri menilai untuk saksi yang dihadirkan oleh pemohon kemarin seperti apa? Sebetulnya saya tidak elok menilai pihak lain ya, tetapi biarlah publik yang menilai. Tetapi yang saya mengatakan begini, ada 2 hal. Dari dalil yang dari dalil yang sudah didalilkan dalam permohonan tadi itu memang ada beberapa pokok persoalan yang sangat serius yang tidak terjawab. Contoh misalnya, yang didalilkan salah satunya adalah kan menggelembungkan suara Jokowi 22 juta gitu. Tapi tidak satu pun dari 15 saksi fakta yang dihadirkan itu yang kemudian bisa memberikan jawaban di mana lokasinya, berapa selisihnya dan seterusnya untuk kemudian memastikan bahwa memang terjadi selisih suara. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yang juga agak serius soal DPT tadi itu misalnya saya menjawabnya sederhana saja. Saya tidak usah bantah, saya ikuti saja lah jalan pikiran saksi tadi itu. Maksud saya ikuti, saya anggap saja dia benar gitu. Tetapi fakta persidangan juga mengatakan ada angka 6 juta itu yang sudah terkoreksi dari 17,5 juta gitu dah. Kemudian 200.000 kemudian benar. Nah sudahlah berarti tersisa lagi 11 juta toh. Sekarang selisihnya kan 17 juta gitu.
ambillah 11 juta, atau masih kami menang gitu. Tidak usah Iya, persoalan DPT itu persoalan klasik. Bukan, maksud saya setiap saat muncul, muncul, dan ini sebetulnya harus diselesaikan jauh-jauh hari ya, sebetulnya. maksud saya kalau kemudian ini kan dalilnya 22 juta itu logika yang saya baca di dalil, gara-gara DPD 17 juta plus DPK 5 juta, maka kemudian Jokowi diuntungkan 22 juta, kira-kira begitu kan? Baik. Nah, Jadi itu Pak Putri kira-kira juga mengatakan mengenai apakah saksi ini sudah masuk pada substansi, misalnya mengenai penggelembungan suara, karena ini korelasinya pada hasil selisih pemilu. dan belum. Mas masuk. Bayu? Ya, saya ingin koreksi Pak Asun tadi, bukan 15 hari, 14 hari kerja. Biar kita semua ini 14 hari kerja sejak diregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi. Jadi gini, saksi itu hadir sebenarnya selain mendukung dalil, endingnya adalah agar petitum dikabulkan. Saya ingin kembali ke petitum dulu. Petitum pemohon ini kan yang kedua dan ketiga adalah untuk dibatalkannya keputusan KPU nomor 987 yang di dalamnya adalah tentang hasil Pilpres. Kemudian yang kedua adalah agar MK menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon, yaitu pemohon mendapat 68 juta 52% dan pihak 01 63 yaitu 48%. Saksi itu kan didesain untuk kemudian mendukung agar petitum itu dikabulkan. Yang disampaikan oleh saksi itu adalah soal DPT 17,5 juta yang dikatakan kemudian bahwa ini ada DPT invalid. Padahal kalau kita lihat sebenarnya sudah jelas jauh-jauh hari dikatakan tanggal 1 Juli, 1 Januari, 31 Desember itu adalah adminduk. Problemnya kemudian saksi tidak mampu juga menunjukkan apakah 17,5 itu menggunakan hak pilih. Kalaupun menggunakan hak pilih, akan mendukung paslon yang mana? Jadi sebenarnya dalil penggelembungan suara 22 juta itu tidak bisa dijawab oleh saksi yang ini karena tidak mampu menunjukkan korelasi dari seluruh saksi juta. Tidak terjawab. Ya, kita fokus ke saksi yang Agus Maksum itu yang kemudian mengatakan data invalid itu sudah dijawab bahwa itu bukan invalid karena memang ada orang yang kemudian diverifikasi memang ada. Berikutnya, tidak mampu memastikan apakah 17,5 itu menggunakan hak pilih. Kalaupun bukan hak pilih akan mendukung yang mana. Jadi sebenarnya terbantahkan sendiri apa dengan yang disampaikan kemarin itu. Oke, Mas Waldo mungkin ada tanggapannya? Ya itu nggak bisa diukur sekarang. Yang ukur pasti nanti hakim. Ya MK kan tempat akhir dari semua keputusan ini. Ketika ada argumen saksi nggak siap, saksi itu biasa aja. Namun gini, pasal 45 Undang-Undang MK itu mengatakan. Sebentar Mas Bayu, kita berikan kesempatan pada Mas Waldo. Jadi kan udah dibilang KTP invalid. Ya KPU udah balas kan. Ya sudah, dan ya udah kita kembalikan MK sebagai fungsinya aja, sebagai tempat untuk menjamin, menjawab dan semuanya. Tapi menurut Anda apakah saksi yang diajukan oleh pemohon kemarin kalau saya dalil pemohon atau kalau tidak? saya ya, bagi saya nih, kalau kita partai itu ngelihatnya gini, yang penting kalau seandainya ada yang kekurangan kita akui aja dan kita akan perbaiki. Nah kalau kita lemah di situ, kita jangan main di arena itu. Ini kan tadi kan kembali pada permainan hakim kan? Ya, yang kedua, yang nggak lebih penting adalah gimana caranya kita itu tidak terjebak sama gimmick-gimmicknya aja. Oh saksinya nggak siap, nggak bisa. Enggak, substansinya aja. Baik, substansi karena keterangan saksi juga harus didukung oleh alat bukti. Kita lihat anggota Majelis Hakim Eni Nurbaningsi meminta bukti-bukti dihadirkan, bukti P155 untuk dikonfrontasi dengan bukti KPU. Anda menyebutkan memang di sini adalah KTP palsu dan manipulatif sudah diganti ya. Sebetulnya ini bicara nomor NIK yang tidak sesuai termasuk KK yang tidak sesuai. Saya ingin kemudian karena ini menyebutkan buktinya adalah P155, saya mohon dihadirkan bukti P155 untuk saya konfrontir kemudian dengan bukti yang disampaikan oleh KPU. Karena saya cari di sini bukti P155 yang menunjukkan 17,5 juta itu tidak ada. Tolong dihadirkan. Bisa dihadirkan P155? Waktu itu kami sudah menyerahkan dalam bentuk bukan saudara yang menjawab. Itu bukan tugasnya Bapak itu. Kuasa hukum yang memberikan kami daftar bukti, ada di dalam daftar bukti itu P155. Bisa ditunjukkan? Yang mulia, terima kasih. Mohon kami diberi waktu oleh karena yang PIC-nya menyusun ini sedang Saudara Zulfadli, Saudara Dorel Amir sedang mengurus dokumen-dokumen verifikasi. Artinya ini keterangan saksi juga tidak hanya sekedar keterangan tapi harus didukung oleh alat bukti. Seperti itu Mas Bayu. Ini kan beban pembuktian di pemohon.
Pasal 45 Undang-Undang MK jelas mengatakan hakim memutus berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu alat bukti dan dengan minimal 2 alat bukti itu Undang-Undang MK. Alat bukti yang pertama itu kan disebutkan surat atau tulisan. Persoalannya tadi hakim MK sudah mengatakan P155 surat atau tulisan dokumen ketidakvalidan 17,5 aja tidak mampu dihadirkan. Tiba-tiba Agus Maksum berbicara, yang sesi kedua berbicara soal barang itu, barangnya aja nggak dibawa ke majelis. Ini hakim MK ini beda dengan hakim peradilan biasa, ya kan? Dia ini dalam sejarah perjalanannya untuk menghasilkan suatu putusan-putusan yang brilian gitu, yang landmark. Ya. Dia menangkap roh dari kesaksian itu. Jadi bukan misalnya katakanlah ada yang kurang ya, kemudian dia hantam di situ, bukan. Jadi dia angkat ini yang kurang. Dia pengen lihat rohnya di mana, benar atau tidaknya gitu. Nah, kalau saya lihat, nah ini enggak gini dulu. Jadi gini Mas. Alat bukti yang satu itu disesuaikan alat bukti yang lain. Itu yang saya maksud di pasal 37 PMK tadi. Letak bagaimana hakim MK memposisikan sebagai diri. Dia harus menangkap roh dari keterangan itu. Jadi bagaimana kalau alat bukti surat sama tulisannya nggak ada? Kesesuaian alat bukti kan nggak bisa ada. Makanya gini, hakim MK itu tidak bisa mengkonfrontir kemudian menegasi keterangan saksi. Itu nggak bisa itu. Iya, nggak bisa menegasi. Bagaimana tidak bisa menegasi keterangan saksi kalau kemudian yang mau dibuktikan barangnya nggak ada gitu? Nggak bisa. Tugas hakim bukan menegasi keterangan saksi, tapi menggali kebenaran. Ini menggali rohnya keterangan itu, Mas. Harus dibalik dulu, Mas. Maksudnya begini. Kayak gitu ininya. Alat buktinya ada toh yang dipersoalkan. Ya. Alat buktinya yang dipersoalkan ada, dalilnya ada. Nah, kemudian kan ini yang mau dicek soal 17,5 juta posisi alat buktinya. Mas, alat buktinya sendiri tidak ada, mau bagaimana kita kemudian katakanlah makanya memberikan kesaksian. Katakanlah tadi kan kelihatannya mau seperti mengkonfrontir kan antara saksi dengan alat bukti, ya kan? Kan seperti itu mau dilihat. Kalau buat saya picture-nya nggak seperti itu. Hakim MK menangkap roh keterangan saksi itu, baru dia tidak bisa mengatakan atau misalnya memperlihatkan suatu walaupun tadi keterangan dari hakim tubuh ya. Di permohonan itu ditulis bukti P155 itu adalah dokumen data invalid DPT 17,5. Persoalannya tidak dihadirkan ke majelis. Padahal pasal 37 kalau tidak dihadirkan, alat bukti itu kalau tidak dihadirkan diberikan catatan. Berikan catatan kepada pemohon, pada kuasa hukum pemohon. Kami minta Anda menghadirkan alat bukti. Baik, Pak. Kira-kira gini aja sih. Saya sih melihat ini perdebatan teknis sih. Kalau saya ya, Pak. Teknis saja. Jadi jangan jadikan ini argumentasi yang berputar di opini publik gitu. Jadi gini loh. Ya, artinya memang sekarang ini kan momennya kita jelasin ke masyarakat. Kita jelasin ke masyarakat. Bersidang gini. Sejak awal tidak siap banget seperti itu. Ini kalau seandainya nggak siap, ya emang kita kan gini lah. Kalau seandainya ada ketidaksiapan di asumsi sebelah sana, ya it's okay. Wong kita juga merasa itu telah kita persiapkan dan itu akan menjadi pelajaran ke depan. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan melihat bagaimana bantahan dari pihak KPU terkait temuan amplop yang diperlihatkan kepada Hakim Konstitusi. Program Special Report MK akan kembali usai jeda. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dan kita akan langsung menyapa Wahyu Setiawan, Komisioner KPU yang telah bergabung dari luar studio. Selamat malam, Mas Wahyu. Selamat malam, Mbak Rara. Selamat malam para narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Wahyu, tadi kita sudah banyak membahas mengenai dinamika persidangan kemarin pada saat saksi dari pemohon dihadirkan. Nah, untuk hari ini juga strategi KPU menarik perhatian karena hanya memilih menghadirkan satu ahli yang dihadirkan di persidangan MK, padahal kemarin ada berbagai macam keterangan yang diberikan oleh saksi fakta dan juga ahli yang dihadirkan oleh pemohon. Pertimbangan dari KPU seperti apa, Mas Wahyu? Ya, Mbak Rara, itu strategi KPU sebenarnya untuk mengirimkan satu orang saksi dan satu orang ahli dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Jadi perlu diketahui, Mbak Rara, bahwa setelah usai persidangan, ketua dan anggota KPU beserta tim hukum itu selalu melakukan evaluasi untuk menyusun strategi dan langkah-langkah persidangan berikutnya. Nah, dari berbagai pertimbangan dan melihat situasi perkembangan persidangan, maka KPU memutuskan untuk
mengirimkan 1 orang ahli dan 1 orang saksi, bahkan 1 orang saksi pun memberikan keterangan secara tertulis dalam persidangan pada hari ini. Begitu Mbak Rara. Oke, Mas Wahyu, kita akan kembali melihat bagaimana situasi di persidangan kemarin pada saat saksi dari pemohon dihadirkan. Ini kuasa hukum KPU Ali Nurdin mencecar pertanyaan kepada saksi pemohon Betty Christina perihal temuan amplop yang diduga berisi plano. Saksi Betty menyatakan tidak melihat detail terkait isi temuan amplop tersebut. Nah, kami ingin tahu yang dimaksud Ibu itu plano yang mana? Saya tidak memahami, untuk melihatnya silahkan lihat foto serta video. Baik, Ibu tidak memahami. Apakah plano tersebut ada terisi tulisan ataukah kosong? Saya tidak melihatnya, saya tidak melihat secara detail karena di situ saya sempat debat dengan PPK-nya. Bagaimana bahwa itu plano yang dimaksud dalam konteks penghitungan suara? Monggo panjenengan lihat sendiri. Betul. Bagaimana Ibu tahu bahwa itu plano? Karena lembaran itu besar dan lebar. Ada tulisan apa di dalam lembaran itu? Saya tidak jelas. Cukup Yang Mulia, yang saksi tidak jelas. Di akhir sidang, Mahkamah mempersilahkan KPU menunjukkan contoh amplop yang asli dan standarisasi penulisan amplop. Keterangan KPU membantah keterangan saksi Prabowo dari Boyolali tentang temuan adanya amplop yang tidak ada penulisan amplop yang sesuai standar KPU. Dipakai ya, karena belum ada dicantumkan berapa lembarnya ya. Betul. Oke. Ini demikian juga yang demikian juga yang ditemukan kemarin di bagian kolom sebanyak titik-titik lembar karena kosong. Dalam pandangan kami berarti tidak pernah dipakai untuk apa-apa. Yang ini karena masih kosong. Ya, kalau ada mesti ada tulisan berapa lembar yang ada di dalam. Betul. Kalau yang ini yang disampaikan oleh saksi kemarin tidak ada bekas lem, tidak ada bekas segel. Nggak ada. Mas Wahyu, artinya ini bagaimana mengenai temuan amplop yang kemarin disampaikan oleh saksi pemohon? Ya, terkait dengan temuan amplop yang disampaikan oleh saksi Ibu Betty, sebenarnya bagi KPU menilai itu cukup unik. Cukup unik karena dalam persidangan terungkap bahwa amplop dimaksud itu bukan merupakan alat bukti yang disertakan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu setelah memperhatikan persidangan, KPU mengambil langkah-langkah untuk mencari informasi dengan cara berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Boyolali karena kebetulan terkait dengan amplop yang disampaikan oleh Ibu Betty itu terjadi di Kabupaten Boyolali. Ternyata kami menemukan fakta-fakta bahwa yang disampaikan oleh Ibu Betty itu berbeda dengan faktanya. Misalnya, ternyata Ibu Betty itu diterima oleh petugas di kantor kecamatan, bahkan ada petugas dari pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian, yang ikut menerima dan melayani kehadiran Ibu Betty. Kami ada foto-fotonya jika diperlukan. Ada foto Ibu Betty bertemu dengan petugas PPK, kemudian mendapatkan pelayanan yang patut dari pihak PPK, bahkan foto-fotonya cukup banyak tentang itu. Baik. Terus kemudian fakta yang lain adalah berdasarkan penelusuran kami terkait dengan identitas kependudukan Ibu Betty, ternyata Ibu Betty itu tercatat sebagai warga Kabupaten Semarang dan menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Semarang, bukan warga Kabupaten Boyolali seperti yang disampaikan dalam persidangan. Oke, kita langsung tanyakan tanggapan kepada Pak Asrun. Buat saya persoalan antara lokus sama tempat tinggal itu nggak ada masalah itu, ya kan? Ini kan orang punya suatu misi kan, dia pengen lihat sesuatu yang benar gimana, satu peristiwa bagaimana. Kalau dikatakan Anda tinggal di Semarang, peristiwa di Boyolali,
oh enggak pantas lah Anda gitu. Bukan begitu. Oke, tapi Ini KPU sudah membantah dengan kemudian menelusuri fakta yang ada. Dan kemudian begini loh, bukti yang dikonfrontir itu antara ditemukan oleh Ibu Betty dengan yang dipunyai oleh KPU, kadang-kadang bukti itu juga harus dipertanyakan juga. Misalnya ada yang beda, bukan persoalan beda fisiknya, tapi substansinya bagaimana ini ya? Tapi keterangan saksi juga tadi agak meragukan karena ini yang meyakinkan Anda plano ini buktinya lebar seperti itu. Jadi maksud saya begini loh, bukan persoalan misalnya fisiknya ini begini itu begini, bukan itu, substansinya benar nggak? Ya kan? Itu mau saya yang paling dalam ilmu hukum begitu, apalagi di pengadilan mencari kebenaran material. Nah, itulah buat sebetulnya saya. ini Mas Wahyu yang harus menjawab. Oh iya. Posisi terputus rupanya dengan Pak Wahyu ya. Keaslian dokumen itu. Tetapi sebelum dijawab oleh Mas Wahyu, saya menangkap dari sidang tadi itu, kemudian adalah apa? Berkaitan dengan keaslian dokumen itu, kalau memang ia kemudian telah digunakan oleh penyelenggara pemilu di level bawah, maka pastilah sudah ada bekas segelnya, ada bekas lemnya, kemudian jelas peruntukannya, jumlah surat suaranya berapa, jumlah ininya berapa, itu sama sekali tidak ada. Jadi terkesan bahwa ini dokumen dalam tanda kutip yang liar, yang berisi begitu saja dan tidak pernah kemudian berisi dokumen di dalamnya, karena dia lepas. Itu amatan saya. Saya kira mungkin Mas Wahyu bisa menjelaskan lebih detail posisi itu. Mas Wahyu bisa menjelaskan mengenai substansinya apa gitu. Amplop ini sendiri. Ya, perlu diketahui Mbak Rara bahwa logistik pemilu 2019 itu jenisnya banyak. Salah satunya adalah amplop yang sempat dimunculkan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Amplop yang dipergunakan itu diadakan oleh KPU provinsi masing-masing. Tetapi prinsipnya adalah bahwa amplop yang disampaikan dalam persidangan oleh Ibu Betty adalah amplop yang tidak dipergunakan dalam TPS sebagaimana tertera dalam amplop. Itu sudah kami pastikan, kita sudah konfirmasi dengan KPU Kabupaten Boyolali. Ya, sebentar, sedikit. Kalau menurut saya, bukan persoalan perbedaan fisik itu, tetapi substansinya apa. Ini penting buat saya dijelaskan pada publik, sehingga jangan membuat suatu opini atau mengiring seolah-olah ada suatu bukti palsu misalnya secara kasarnya begitu kan. Coba tolong jelaskan dulu, ini apa substansinya? Siapa milik barang itu teridentifikasi tidak? Ya, gimana substansi apa isi amplop? Kalau sekedar amplop doang ya nggak berbicara apa-apa jadinya. Substansinya apa? Ya, oke, silakan Mas Wahyu. Saya perlu jelaskan bahwa secara substansial amplop yang disampaikan Ibu Betty di persidangan adalah amplop yang tidak dipergunakan dalam pemilu 2019. Amplop yang disampaikan oleh Ibu Betty itu memang tertulis amplop untuk pemilu anggota DPR dan DPRD. Bukan terkait dengan amplop yang dipergunakan untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, substansinya amplop yang disampaikan oleh Ibu Betty di persidangan itu memang bukan amplop yang pernah dipergunakan. Jadi amplop itu tidak pernah dipergunakan. Statusnya adalah barang tersebut adalah logistik pemilu berupa amplop yang tidak dipergunakan dalam pemilu 2019. Begitu. Oke, tidak pernah digunakan dalam pemilu 2019. Baik, terima kasih Mas Wahyu Setiawan dari Komisioner KPU telah bergabung bersama kami dalam program kali ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, perbincangan akan kembali kami lanjutkan sesaat lagi. Karena status dalam tahanan kota, apakah diizinkan menurut ketentuan hukum untuk meninggalkan kota? Status yang bersangkutan ditahan. Karena itu pelanggaran hukum yang mulia. Terima kasih. Ya, jadi poinnya sudah saudara dapatkan. Sudah. Jadi izin itu tidak ada, cuma ada pemberitahuan dari saudara, begitu ya? Ya, tolong jawab Mike supaya terekam di risalah. Iya, majelis. Jadi saudara cuma memberitahukan saja. Iya, pemberitahuan bahwa saudara akan menjadi saksi di persidangan Mahkamah Konstitusi. Tidak, majelis, bukan itu. Terus apa pemberitahuannya? Saya berangkat ke Jakarta menemani orang tua saya yang sakit.
Oh. Ibu saya. Jadi begitu isi pemberitahuan. Iya majelis. Dan belum ada jawaban dari tempat yang saudara beritahu. Tim kuasa hukum saya hadir dalam persidangan. Dalam persidangan di? Ya, di PN Kisaran. Oh. Mas Faldo, pemilihan saksi yang merupakan status tahanan kota tidak memiliki izin untuk bersaksi, izinnya ke Jakarta adalah untuk menemani orang tua yang sakit. Ya, saya kembali ke pesan saya tadi aja. Jujur ya, perdebatan kita di sini tidak akan mempengaruhi MK. Jadi oleh karena itu menurut saya belum ada yang ditentukan menang. Dan oleh karena itu jika tadi alat bukti ya, alat bukti, saksi dan bla bla bla. Kota, mungkin itu dulu fokus dulu Mas Faldo tanggapannya. Jadi oleh karena itu menurut saya kita yang penting gini loh. Tunggu dulu Pak, saya dulu boleh Pak? Oh ya, silakan. Ya. Jika seandainya memang dirasa lemah, jika seandainya ada yang dirasa salah, jika tidak ada prosedur yang dilanggar ya, misalnya kayak kasus ini misalnya, ya udah ini jadi pembelajaran bagi publik. Jangan bohongin orang. Nah, Mas Faldo dari tadi diplomatis banget jawabannya. Jadi saya kan ngomong sebagai partai. Ngelihatnya gini. Karena yang jadi concern dari saya adalah ini adalah Oke, baik. Kita kembali gini lah. Dalil pemohon itu petitumnya kan dua, kuantitatif, kualitatif. Tadi yang di Boyolali tadi sebenarnya dia diarahkan ke kuantitatif. Ada kesalahan penghitungan dan itu nggak signifikan. Kalaupun terbukti yang disampaikan Ibu Boyolali pun itu nggak akan punya signifikansi ke 22 juta suara yang didalilkan oleh pemohon. Kalau yang ini batu bara ini lebih pada TSM. Tuduhan yang kedua yaitu penggerakan aparatur negara, yaitu polisi, BIN gitu kan. Tapi kalau yang disampaikan yang di dalamnya itu terlepas kontroversi soal posisi pemberi saksi ini, itu hanya menyampaikan ada satu oknum kepolisian di satu desa yang menyampaikan suatu pesan yang dicondong, dipahami itu mengarah untuk memilih 01. Padahal kalau kita lihat di Batubara sendiri kemudian dijawab itu dimenangkan oleh paslon 02. Jadi pengaruhnya apa sih menurut saya? Jadi kalaupun Anda menghadirkan saksi, itu yang sifatnya benar-benar kalau TSM memang itu terjadi secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Kalau satu desa, satu oknum itu, menurut saya di Bawaslu udah banyak putusan. ASN maupun aparatur kena sanksi udah banyak sebenarnya. Saya kira gini kan. Ini kan kalau ibarat orang belanja, ya kan, banyak alternatif ya 1, 2, 3, 4, ya kan. Kalau misalnya dikatakanlah TSM, ya kan, tentunya ingin dibangun satu gambaran bahwa memang terjadi pelanggaran yang serius, ya kan. Kalau ini concern waktu juga kalau menurut saya. Satu desa itu masuk TSM nggak? Satu desa masuk TSM nggak? Satu oknum polisi di satu desa itu masuk TSM nggak? Itu kan satu bukti kan, satu bukti. Nggak ada bukti yang lain, Pak. Nggak ada bukti yang lain. Yang lain berita. Dicari yang lain. Kan saya terus terang juga saya tidak baca berkas kan, tidak melihat barang bukti. Tapi yang mau dibangun oleh teman-teman tim hukum 02 ini adalah ya dengan pelanggaran TSM itu ada satu contoh, terus kemudian ada dokumen. Kira-kira kan begitu kalau ininya. Kalau TSM itu harusnya mungkin ada surat dari Kapolri kepada seluruh Kapolres. Jangan bilang TSM karena satu suara itu berharga loh. Beda, ini perselisihan hasil. Anda mendalilkan 22 juta suara. 22 juta suara. Ya. Bahkan satu kabupaten di Lampung nggak punya pengaruh. Kalau saya menutupnya sederhana saja, bukan pada persoalan itu. Kasihan saja ini saksinya. Pulang itu bisa masuk sel dengan bohong. Itu aja. Cuman beginilah. Itu juga jangan diramat di sana. Jangan ke sana. Maksudnya gini, yang penting begini loh. Yang penting gini Mas. Dalam konsep tahanan kota, kalau Anda ingin meninggalkan kota, Anda memberitahu. Ya, itu cukup. Kalau misalnya dia teman ibu sakit, kebetulan ibunya sakit, kemudian memberikan saksi. Nggak ada yang salah kan, kecuali begini, tidak ada izin. Di kesaksian tadi kan sudah jelas. Anda bilang ke sini ke MK tidak. Itu nggak ada masalah itu. Yang penting dia izin. Saya ingin jawab Mas Faldo dari satu suara. Saya setuju. Betul, satu suara pun itu nggak boleh dihilangkan. Namun bukan di MK. Nanti MK itu bukan berarti kemudian membiarkan. Kalau terbukti memang betul, MK bisa merekomendasikan ditindak. Jadi tapi bukan soal hasil. MK itu adalah mengadili perselisihan yang terkait dengan pengaruh hasil pemilu. Kalau satu suara, selisih suara 17 juta. Saya kan mengikuti logika berpikir Mas dari tadi nih sebenarnya. Artinya gini Mas Faldo, artinya di MK itu nanti setelah ada putusan, perkara-perkara yang masuk pidana dia rekomendasikan ke aparat penegak hukum menangani, bukan berarti dibiarkan. Nggak pernah seperti itu. Poin saya juga gini lah, ya ngikutin logika berpikirnya tadi, ya udah masalah hasil kasih ke MK. Tapi yang tidak kalah jauh lebih penting adalah ini bagi publik ya. Jadi saksi pun bukan pekerjaan yang mudah, berat.
gitu loh. Jadinya oleh karena itu menurut Ini saya pilihan sulit ini buat yang dia harus ini. digali gitu. Kalau Saya kira dia kita sudah harus bersaksi apresiasi ya, begini apresiasi dihantam karena sana sini. Dan karena opini berat jadi putar. saksi tidak boleh berbohong itu aja. Iya, Enggak lah. makanya itu harus digali. Dia gitu. tidak Jangan berbohong. malah di Enggak, dia kesana sudah kemari mencoba untuk gitu. mengorbankan dirinya loh untuk Iya, itu. Jadi kita harus betul. apresiasi dia nih, Kan intinya kan? kasihan nanti saksi. Strategi dari Gitu terkait loh. sendiri untuk besok seperti apa nih? Karena 2 kali ini- lipat katanya bukan, tadi. Karena ini rahasia dapur kan tidak boleh dibuka dong sekarang. Walaupun rapatnya sudah selesai tadi, berapa jumlah, siapa, kontennya apa ya kita lihat Ini udah kayak disusun kayak sinetron apa gimana? Nah, ini mungkin tidak sampai 30 Tidak kali. begini 15 atau 10. Sebetulnya tadi saya sebenarnya sudah penjelasan. Yang bertarungnya kan bukan saya dengan bukan tim 01 dengan 02 toh, 02 dengan KPU toh. Nah, itu. peradilan tadi saja sebetulnya sudah menjelaskan. Anda keluarkan berapa sampai 17 dibalas dengan 1 sudah selesai. Ya, begitu PD-nya KPU apa? Kalau kita Oke, kan baik. bisa Kata-katai saksi kami Pak, itu warga negara yang di Solo itu bukan maksud saya diganti. dari gitu kesaksian loh, yang ada itu concernnya. kemudian oleh KPU dianggap semuanya Masih banyak persoalan nih yang harus Iya, dihadapi jangan-jangan KPU. orang takut ngelapor ke Nah, itu polisi. loh, Saya masih setuju, banyak. saya setuju apa yang Misalnya soal dilakukan posisi Pak oleh Ma'ruf itu masih Baik, Pak banyak. Hasrul. Sah, Oke, gini. Mas Apa yang Ma'ruf. dilakukan oleh Ahmad Sah harus didengarkan oleh hakim, jelas siapa oknumnya, namanya siapa, bertugas di mana. Hakim akan memutuskan. Kalaupun itu kemudian masuk tindak pidana, tentu dia melanggar undang-undang pemilu. Kemudian hakim silahkan itu diproses secara hukum. Tapi kalau kemudian tidak berpengaruh terhadap TSM, maka tidak akan bisa mempengaruhi hasil dari Pilpres itu sendiri. Jadi harus dibedakan. Di MK itu hanya mempengaruhi suara yang itu berakibat pada hasil. Kalaupun TSM itu misalkan tuntutan pemohon dilakukan pemilu ulang, harus ada signifikansinya. Apakah satu orang itu bisa mempengaruhi di seluruh kabupaten? Artinya pertimbangan bagi seorang hakim konstitusi dari kualitas ataupun kuantitas saksi dan juga alat bukti. Jadi kalau soal kuantitas itu kan soal memang terbukti nyata saksi mampu menghadirkan bahwa penggelembungan suara itu nyata terjadi. Tapi kalau kualitas dia hanya mengatakan apakah memang terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Ini kan oknum nih satu. Harus digali apakah dia memang diperintahkan oleh Digali juga tuh Mas. Kemarin juga, digali. kenapa saksi takut lapor ke Digali polisi, persoalannya jangan-jangan bahkan digali. saksi tidak mampu menunjukkan itu hanya seorang oknum, tidak mampu menunjukkan itu perintah dari keseluruhan. Dari seluruh saksi yang dihadirkan oleh pemohon, sebetulnya kenapa KPU kemudian menjawab dengan satu saksi ahli saja? Apa yang pernah saya jelaskan di forum ini terjawab di sana. Bahwa ini sebetulnya 02 hanya membawa pasal-pasal serpihan persoalan. Oh enggak, jangan gitu. Oke, kita ke Pak Hasrul dulu. Serpihan persoalan yang sebetulnya sebagian besar sudah diselesaikan oleh Bawaslu. Kasusnya Ganjar Pranowo sudah diselesaikan oleh Bawaslu. Kasus yang kemudian dibilang ada video ibu itu yang pemungutan suara ulang itu yang kemudian ke-15 orang nyoblos sudah diselesaikan, di situ ada PSU. Itu yang saya katakan bahwa ini pasal-pasal persoalan yang kemudian sudah diselesaikan dan ngaruh lagi gitu. Nah, saya kira gini kan, kualitas penyelesaiannya bagaimana? Ya kan? Karena gini kan, yang ingin dibangun picture gambaran oleh tim hukum 02 nih, kawan-kawan tim hukum 02, bahwa persoalan serius. Jadi apa yang dianggap Anda tadi katakan sudah selesai, kita pengen lihat juga gambarnya begitulah yang mau digambarkan. Saya ikuti begini. Dari lagi. tadi saya diam, sekarang saya ikuti mainannya dah. Persoalan serius. Seriusnya apa? Seriusnya adalah Anda menuduh Jokowi menggelembungkan 22 juta suara dan kemarin tidak pernah ada saksi yang dihadirkan untuk membuktikan bahwa kami menggelembungkan 22 juta suara. Itu aja urusannya. Pak Putu yang saya hormati. Makanya kita nggak mau ladeni yang serpihan-serpihan kecil Gini aja, itu. ya kenapa harus salah kalau diuji lagi? Emang salah? Bukan, maksud saya. Nggak ada kan yang salah? Kalau forum pengujian sudah selesai kemarin. Forum pemohon pengujian selesai. Pengujian dari pemohon sudah selesai. Kemarin Anda tidak punya hak lagi menghadirkan saksi. Itu kan hanya beberapa Saya bagian. Mohon maaf, ini terpaksa saya katakan, dari dulu tuduhannya terstruktur, sistematis dan masif kecurangannya. Saya balik, yang terjadi adalah hari ini kebohongan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Ini enggak, itu misleading itu. Keliru Pak. Bilang Anda 62%. Oke, baik Bapak-bapak, kita harus tahan dulu perbincangan Mas Faldo, Pak Hasrul, Pak Putu, Mas Bayu. Itu Baik Pak Putu. Oke, baik Bapak-bapak, tahan dulu perbincangannya, kita masih ada waktu untuk berbincang dan berdiskusi. Kita ikuti jeda berikut keliru Anda terlebih itu dahulu. kalau kayak gitu. Sebentar kita lanjutkan. Pertanyaan saya, apakah ada regulasinya di pasal berapa, ketentuan mana yang mengatur tentang pejabat BUMN? Bukan berat dari sesmen, tapi apakah misalnya ada PP-nya atau kalau undang-undang sudah jelas, ada PP-nya atau mungkin permennya.
Saya katakan tadi, saya sampai sekarang tidak menemukan nomenklatur pejabat BUMN itu kecuali hanya di Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Pemilu. Tidak ada di tempat lain. Baik. Sebetulnya saya cukup, tapi karena Bapak menyebut ada di Undang-Undang Tipikor pejabat BUMN, di pasal berapa ada pejabat BUMN di Undang-Undang Tipikor? Di dalam undang-undang itu menyebutkan yang melaporkan LHKPN adalah pejabat negara. Pejabat negara termasuk pejabat BUMN. Itu pejabat negara ya, termasuk pejabat BUMN. Ya. Pertanyaan saya tadi kan ternyata tidak ada di aturan. Saya pikir cukup Yang Mulia, karena ternyata tidak ada peraturan kementerian terkait yang mengatur tentang pejabat negara. Terima kasih. Itu adalah kewajiban LHKPN-nya. Itu aja sebetulnya. Ya, Mas Bayu ini mensoroti mengenai kontroversi ataupun sorotan dari pihak 02 mengenai posisi cawapres Kiai Haji Maruf Amin di Bank Syariah. Jadi dalil soal cawapres 01 ini kan baru ada di perbaikan permohonan tanggal 10 Juni. Jadi di akhirnya pun kita juga belum bisa menebak apakah MK akan menerima perbaikan permohonan ini atau enggak. Ataukah memang hanya fokus pada dalil yang ada di dalam permohonan tanggal 24 Mei. Meskipun diperiksa oleh saksi belum tentu karena MK juga pasti punya pertimbangan terhadap hukum acaranya. Namun terlepas dari ini, kita sudah juga kemudian kemarin mendengar jawaban dari termohon sebenarnya. KPU sudah menjelaskan panjang lebar soal penetapan capres-cawapres ini, termasuk juga dengan mengambil beberapa argumentasi yang sudah ada jurisprudensi dari Bawaslu. Tapi saya ingin memulainya dari gini lah. Soal syarat cawapres ini kan di pasal 169 Undang-Undang Pemilu. Di situ memang tidak disebutkan syarat larangan merangkap sebagai karyawan atau pejabat BUMN. Itu di 169. Munculnya di 227 di huruf P itu memang menyebutkan bukan status sebagai karyawan atau pejabat BUMN. Pertanyaan yang kemudian kemarin melontar adalah apakah anak usaha BUMN itu bisa dibersamakan dengan BUMN. Tentu semua pihak sudah menyatakan dalil-dalilnya, namun memang pegangannya harus kembali kepada Undang-Undang BUMN. Jelas disebutkan bahwa di pasal 1 angka 1, BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar atau keseluruhan itu modalnya dari negara. Orang dan berpendapat bahwa anak usaha BUMN itu tidak langsung dari negara, tapi melalui BUMN. Dalil-dalil itu sudah diungkapkan menurut saya, dan saksi dari pemohon pun juga menyatakan kesaksiannya, walaupun memang juga kemudian dibantah oleh pihak termohon dengan mengatakan bahwa itu kan nomenklatur pejabat BUMN itu tidak ada di dalam Undang-Undang BUMN atau justru adanya di Undang-Undang Pemilu, sehingga memang kembali ke majelis. Saya tambah dulu sebentar, biar konkret ditanggapi nanti. Saya tambah dari sisi teknisnya dulu, nanti silakan dikomentari. Maksud saya begini, sebagai mantan KPU dari sisi teknisnya tadi hukumnya, ketika bicara soal syarat calon, itu kan ranahnya Komisi Pemilihan Umum dalam proses pencalonan. Dan fase tahapan pencalonan sampai pengumuman calon itu memenuhi syarat, itu ada namanya perbaikan berkas. Artinya begini, saya berpikir buruk saja. Anggap saja benar misalnya Kiai Haji Maruf Amin tidak memenuhi syarat. Anggap saja benar dulu, begitu ya, untuk membangun logika teknis ini. Maka seharusnya KPU itu memberikan ruang pada perbaikan berkas selama 1 minggu pada saat perbaikan persyaratan calon itu. Itu dulu. Nah, artinya apa? Ketika hak itu kemudian tidak diberikan, ketika justifikasi salah itu tidak disampaikan, maka tidak bisa dikatakan Kiai Haji Maruf Amin berkeliru, salah. Tetap harus penyelenggaranya dinyatakan salah. Tidak bisa dong kalau penyelenggara salah kemudian Kiai Haji Maruf Amin disalahkan. Itu logika kalau kita misalnya anggap Kiai Haji Maruf Amin salah. Tetapi dalam posisi saya ingin mengatakan secara teknis, beliau posisinya benar. Kenapa? Saya tidak bicara teori hukum. Saya bicara komparasi hukum. Karena di pemilu legislatif yang sekarang ini 2019 ada caleg Gerindra yang juga adalah berstatus sama anak perusahaan BUMN dan lolos. Apa persoalannya dengan sekarang dengan Kiai Haji Maruf Amin? Sama memang saja. kalau mengikuti logika formal ya seperti itu ya, konvensional lah, ya kan harusnya ada proses waktu di mana bisa dikoreksi seperti itu kan. Tapi kalau seandainya satu fakta datang belakangan, diketahui belakangan, itu tetap suatu fakta. Ya kan, tetap suatu fakta misalnya tidak memenuhi syarat, ya kan? Dia harus mengundurkan diri, ternyata ini. Rohnya gini lah, rohnya ini adalah suatu kebenaran yang mendukung itu, Pak. Maksudnya penyelenggara itulah yang kemudian ya, punya kewajiban memverifikasi. Betul. Tapi kan kalau satu syarat calon, satu syarat calon yang tidak terpenuhi, itu syarat formal tidak terpenuhi, makanya ada permintaan untuk diskualifikasi. Pasal 475 Pak Asun mengatakan MK itu mengadili perselisihan hasil. Kalau dikatakan soal Pak Maruf Amin TSM juga nggak terpenuhi. Kenapa? Bukan TSM, dia adalah pelanggaran administrasi. Ranahnya di Bawaslu. Jangan dibawa semua persoalan dulu, dibawa ke mahkamah. Jadi persoalan kalau gitu. Contoh ya kan. Itu jadi persoalan. Semua persoalan dibawa ke mahkamah. Perkara dulu Bengkulu Selatan kan. Itu berbeda Pak, rezim hukumnya berbeda. Saya jawab saja dulu Pak. Kenapa caleg Gerindra Mira Sumirat ini dengan persoalan yang sama bisa lolos? Itu aja dulu.
Lah ya. Kasusnya sama kalau dengan memang kayak itu Baik, Karena oke. itu dibatalkan juga. Oke. Ya kan? Tapi rohnya ini Tidak Pak. sama, Baik. undang-undangnya Roh syarat formil itu tidak terpenuhi, Berarti itu masalah. Oke, KPU Mas disalahkan Waldo. karena miss dalam proses. Kok bisa kalau memang benar itu tidak memenuhi syarat? Ya, Itu berarti artinya KPU bisa disalahkan kan karena miss dalam bisa di proses. level penyelenggara, Betul, kan? tetapi Setelah ini mungkin KPU tapi bisa dalam dibawa ke konteks DKPP kayak barangkali Imam itu. Amin ini KPU benar karena ada logika yang sama. Oke, baik. Kalau Gerindra Pak Tapi bisa Putu, disalahkan Mas karena ada yang Waldo. miss dalam proses. Tidak. Dan juga Pak Asrul, ini kita memang sudah memasuki sidang keempat dalam sengketa Pilpres. Nanti masih ada sidang-sidang berikutnya. Besok adalah terkait dari pihak Pak Putu yang akan menghadirkan saksi. Artinya dari pembelajaran dinamika selama sidang keempat, menurut Pak Asrul dari tim kuasa hukum memandangnya seperti apa? Saya kira gini ya, ini pekerjaan berat ya, constraint waktu. Misalnya katakanlah kita harus menyiapkan bukti misalnya kan, bukti itu harus dilegas Pak. Beli materai, dilegas segala macam, kemudian ada ininya. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang dalam katakanlah penyiapan bukti, saya anggap itu nggak terlalu inilah, nggak terlalu apa. Dan kemudian itu sudah ditarik juga yang kurang kan. Baik. Jadi kerja masuk juga saksi Harus nih. kesiapan Jadi, ya Pak ya? Siap betul dan Oke, kemudian baik. ya nanti kita lihat juga bagaimana Baik. tim 01 ini mempersiapkan diri juga. Kita pengen tahu juga. Oke, Ya. Mas Waldo boleh ringkas saja ya karena durasi kita yang sangat Oke. sedikit. Concern saya ada edukasi publik. Ya, jadi kita kalau semuanya ngerasa kuat, edukasi publiknya nggak ada. Oke. Jadi oleh karena itu, bahkan saya yakin nih wewenang MK sampai kemana-mana aja kita masih bisa berdebat di sini. Baik. Jadi oleh karena itu menurut saya, mari kita sama-sama jadikan momen ini untuk edukasi publik. Baik, oke, Ya, bukan baik. mengata-ngatai tim hukum, Baik, saksi, oke. bla bla Mas bla. Waldo, Ya, Mas Bayu jadi, sedikit saja. Sesuai hukum acara persidangan tinggal 2 kali lagi Betul. pada hari Jumat besok dan Senin. Setelah itu kalau dalam pemilu namanya masa tenang. Hakim punya waktu rapat musyawaratan hakim selama 3 hari, Oke. 25, 26, 27. Di masa tenang itu kita biarkan hakim berkontemplasi, Baik. memeriksa semua alat bukti untuk kemudian memberikan putusan yang terbaik bagi negeri ini. Karena besok terkait yang muncul, ya. Saya berterima kasih kepada seluruh saluran stasiun televisi yang sudah memberikan pendidikan hukum yang luar biasa kepada rakyat Indonesia dan mudah-mudahan Itu kita menjadi bangsa yang Biar kita ngerti, Bos. lebih tertib hukum di masa depan. Saya kira Oke, itu baik Pak Putu, pesan. Mas Bayu, Pak Ya. Asrul dan juga Mas Waldo, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam malam hari ini. Kita lihat bagaimana dinamika sidang yang terjadi besok di mana pihak terkait akan menghadirkan saksi dan juga ahli. Baik, terima kasih pemirsa telah bergabung sama kami malam hari ini dan mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, tetaplah bersama kami di Metro TV.